Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang bulan Maulid. Semoga tambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tersaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukaisyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukaisyah." Maka Ukaisyah pun melalui bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti di belakang kuda, tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah.
Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Uqaisyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Uqaisyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Uqaisyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Uqaisyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Uqaisyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Uqaisyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Uqaisyah untuk memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Uqaisyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku, anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Uqaisyah. Setelah mengambil cambuk itu, Uqaisyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Uqaisyah sambil berkata, "Uqaisyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah, wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Uqaisyah." Uqaisyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Uqaisyah sambil berkata, "Uqaisyah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkai dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah, wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Uqaisyah." Uqaisyah menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Uqaisyah sambil berkata, "Uqaisyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Uqaisyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah, wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Uqaisyah." Uqaisyah semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba, tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Uqaisyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami, paman. Kakek kami sedang sakit, paman. Pukullah kami saja, wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu-cucuku, kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Uqaisyah." Begitu sampai di tengah mimbar, dengan lantang Uqaisyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau, ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah.
Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan pada kedua kursi. Lalu dengan suara tegas, Ukaisyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukaisyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, bertanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ukaisyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu. Ukaisyah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukaisyah berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku ya Rasulullah. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu, karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu wahai Rasulullah, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukaisyah. Semua sahabat menitikan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bacaan ini, bila ada air mata, ini membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.